Banyak sekali yang hadir membersamai Gus Dur dan Bambang Tri. Ada dari Kebumen, ada dari macam-macam tadi. Padang, Semarang kali ini wis ora banjir nggih. Mboten. Tapi gubernurnya kedeleng enggak Ganjar? Jadi tentara aja ijazahnya harus asli. Lawyer jadi pengacara ijazahnya asli atau tidak? Harus asli. Lah presiden kan jauh lebih harus asli gitu loh. Sudah diikhlaskan karena kalau terus-menerus saya minta, rasanya kok saya nggak punya harga diri jadinya. Momentumnya ya, istri saya tuh opname di rumah sakit, itu transfusi darah itu sampai 2 kantong. Katanya hakim ya nanti dipertimbangkan. Jadi ya sudahlah, saya telepon keluarga, sudahlah kalau memang mama izin ya kalau harus mati di rumah sakit nggak apa-apa. Mati di rumah sakit nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kita ketemu di surganya Allah. Banyak sekali yang hadir membersamai Gus Dur dan Bambang Tri. Ada dari Kebumen, ada dari macam-macam tadi ya. Dari mana saja? Ada dari Surabaya, Klaten, Padang, bahkan ada dari Padang. Semarang kali ini wis ora banjir nggih. Mboten. Tapi gubernurnya kedeleng enggak Ganjar? Ngapain nyebut-nyebut Ganjar juga? Ketahuan kalau nggak suka. Hari ini kita bisa berkumpul kembali membersamai Gus Dur. Dan hari ini sidang agenda lanjutannya adalah pemeriksaan ahli. Apakah benar-benar saksi ahli atau ahli bersaksi? Kita tidak tahu nanti ya. Kemarin ada ahli bersaksi. Ada yang belakang ketawa-ketawa, ikut-ikutan doang lihat. Bersaksi tentang bahasa. Tahu Hari ini enggak keterangan ahli sebenarnya yang akan diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum adalah keterangan dari ahli pidana dan juga ahli sosiologi. Ya, kita mau periksa nanti ya. Dan dalam jarak dekat nanti apakah benar-benar ahli atau nanti jangan-jangan ahlinya ngomong lagi, nih Pak Egi nggak ngerti bahasa ini. Nanti lagi-lagi dibilangin ini nggak ngerti sosiologi loh. Loh, kami perlu tegaskan, lawyer itu di dalam persidangan walaupun kami tahu, posisi kami tetap bertanya. Karena kami ingin memverifikasi kasus ini melalui keterangan ahli. Jadi ahli siapapun kalau ditanya lawyer jangan baper dan juga jangan sok pinter. Maksudnya jangan baper itu ya memang tugas kami bertanya. Jangan sok pinter itu kalau kami tanya, bukan kami nggak tahu, kami ingin mendalami faktanya, keahlian saudara. Ahlinya benar-benar ahli atau ahli bersaksi begitu loh. Jadi kadang-kadang kemarin itu kami komplain sekali ya. Ahli ini tidak bisa menempatkan diri posisinya sebagai ahli yang dimintai keterangannya dalam persidangan untuk menerangkan ya dalam kasus ini keahliannya itu seperti apa. Ada ahli yang baper dan bahkan ada ahli yang sok pinter ya. Dan ketika memberikan definisi terhadap apa yang kita tanyakan, berarti kalian yang paling pinter, merasa paling pinter. Nah, padahal masih kuper ternyata. Ya. Yang membuat kita ya jadi muter-muter, ini gimana ahli ditanya apa, jawabnya apa. Nah, gitu. Fokus. Nah, hari ini insya Allah 2 ahli tadi mohon doa dan dukungannya, dan tentu kita melakukan evaluasi terhadap berbagai pemeriksaan ahli yang lama, yang kemarin ya. Dan dalam kajian analisis kami dari tim advokasi Gus Dur dan Bambang Tri, sampai hari ini kami ya secara hukum ya, secara keahlian kami meyakini dan dapat memastikan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada klien kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ya, kalau ada pasal yang mendakwa Gus Dur dan Bambang Tri mengedarkan kabar bohong, ya, berarti harus membuktikan ada kabar benernya. Ya. Ntar hidup jadi lagi kalau katanya. ada kabar bohong berarti harus ada kabar benernya. Dan kabar benernya hari ini sampai hari ini tidak bisa dibuktikan tentang keasilan ijazah dari saudara Joko Widodo. Kayak temennya yang kedua, aja, Joko Widodo. Tidak ada penistaan agama. Kenapa? Kemarin dari ahli juga menyatakan itu hanya kurang syarat. Kalau bahasa saya itu rukun. Cuman ahli ketika saya tanya apa syarat apa rukun nggak tahu. Jadi semua jadi satu kesatuan. Ketika saya tanya takrif tentang mubahalah secara rinci juga tidak tahu. Ya akhirnya nggak mau jawab, bukan nggak tahu. Apa-apa lah, kita ambil saja keterangan dia bahwa ini kurang ya syaratnya. Tetapi apakah setiap yang Malas kurang syarat itu kalian. kemudian menistakan agama? Kan enggak. Panjenengan sholat ya misalkan kurang syarat, lupa atau tidak berwudu, sholatnya batal tidak? Batal. Apakah sholat yang batal menistakan agama? Tidak.
Aneh saja orang mempraktikkan ajaran agama kurang syarat kok kemudian dikualifikasikan sebagai menista agama. Kemudian dikatakan loh, itu karena mengedarkan kebohongan. Lah kemudian ditanya sama rekan kita, kebohongan atau bohongnya di mana? Dia juga tidak tahu kalau bohongnya di ijazah palsu. Sampai hari ini tidak terbukti ijazah aslinya. Lalu di mana bohongnya? Ketika dikembalikan, Anda sendiri yakin nggak ijazah itu asli? Semua ahli tidak pernah melihat ijazah asli. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah melihat ya aslinya ijazah meyakini ijazah itu asli? Dan bagaimana mungkin orang yang tidak pernah tahu ijazah Jokowi itu asli, kemudian ada kajian yang mengatakan ada ijazah palsu dianggap bohong? Jadi tidak nyambung juga kalau dasar pengenaan penistaan agama itu dibalik karena gimana? mengedarkan bohong. Nah, saya justru curiga ini jangan-jangan udah settingan. Karena masalah bohong ini sama di dalam BAP kan semua menyatakan demikian. Saya sebagai umat Islam merasa ya kecewa, keberatan karena Al-Quran sebagai kitab suci dijadikan sarana untuk menyebarkan kebohongan. Loh, di mana kebohongannya? Dan bahkan ada saksi beragama Kristen kok ngomong saya sebagai umat Islam. Ini luar biasa ini. Ini mengkonfirmasi bahwa memang ada desain besar terhadap kasus ini yang ingin membela kekuasaan rejim. Harusnya kita itu punya hak yang sama, punya kepentingan yang sama. Oh, bapak-bapak jadi tentara aja ijazahnya harus asli. Tuh tahu. Lawyer jadi pengacara ijazahnya asli atau tidak? Tuh tahu. Lah presiden kan jauh lebih harus asli gitu loh. Makanya. Nah, kalau memang bapak presiden ijazahnya asli sampaikan saja, enggak perlulah kemudian gengsi. Ini kan equality before the law. Nah, dalam pemeriksaan dakwaan itu selalu dimunculkan nama Jokowi. Tetapi di BAP tidak ada satupun saksi yang diperiksa atas nama Jokowi. Ini model pemeriksaan apa? Kalau dia benar-benar mendakwa, benar-benar memberikan petunjuk atas proses penyidikan, semua nama yang ada dalam dakwaan itu harus diperiksa. Takbir. Takbir. Nggak bisa mentang-mentang Takbir. presiden nggak Belakang cuma diperiksa. kobar Kalau takbir memang doang. presiden nggak mau diperiksa, kasus ini juga tidak perlu ada. Takbir. Takbir lagi. Jangan rakyat diperiksa, dikuyo-kuyo, dipenjara, dituduh menyebarkan hoak, dituduh mengedarkan kabar bohong, dituduh melakukan penistaan agama, dituduh menyebarkan kebencian permusuhan berdasarkan sara. Tetapi presidennya, orang yang disebut-sebut itu tidak pernah diperiksa. Lagian salah lu sendiri Ini lah. sistem pidana apa ini? Ya, ruwet ini, nggak ada di pelajarannya di fakultas hukum apapun. Kalau saya prinsipnya begini, saya mencari kebenaran, saya mencari ridhonya Allah. Saya tidak mencari menang atau kalah. Kebenaran menurut siapa? Nah, jadi siapapun saksi ahlinya, selama dia benar, saya terima Bang Egy ya. Dan saya juga nggak mau, coba saya ini ada nggak kira-kira di gestur wajah saya ini settingan misalkan. Saya selalu ngomong sama kuasa hukum, Pak, kalau saya salah, salahkan saya. Jangan dibela orang yang salah. Saya selalu begitu. Ini yang bisa saya sampaikan. Nah, keterangan ahli pidana tadi itu memang bukan dibuat-buat, memang benar gitu ya. Jadi justru meringankan saya. Tapi intinya kembali ke hati nurani hakim gitu ya. Kembali ke kearifan jiwanya hakim. Ya, mudah-mudahan lah dengan izin Allah saya nggak boleh berharap kepada manusia, apalagi kepada hakim. Saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan hati hakimnya digenggam sama Allah ya. Diberikan hidayah, diberikan kelembutan insya Allah. Ingat, saya tidak mencari kalah menang, saya mencari ridhonya Allah. Dan ridho Allah hari ini udah tampak. Oke, insya Allah. Kurang satu lagi saksi dari jaksa Selasa depan, baru Selasa depannya lagi saksi dari kita insya Allah. Saya mohon izin, saya harus balik ke rutan, ini biar kuasa hukum lanjut. Oke. Di momen ini Gus Nur agak mau Sudah nangis sih dikelaskan, karena nggak kalau terus diberi menerus saya minta, kesempatan rasanya kok saya nggak punya harga diri jadinya. Momentumnya untuk berubah. jenguk istrinya. Jadi akhirnya saya jujur ya, istri saya tuh opname di rumah sakit, itu transfusi darah itu sampai 2 kantong. Panik mana ada anak kecil ya. Tapi karena katanya hakim ya nanti dipertimbangkan. Jadi ya sudahlah, saya telepon keluarga, sudahlah kalau memang mama izin ya kalau harus mati di rumah sakit nggak apa-apa, gitu ya. Nah, kita ketemu di surganya Allah. Saya bilang gitu akhirnya sama keluarga. Kayaknya habis sudah nggak mungkin lagi minta penangguhan penahanan. Bukan gue banget kayaknya kalau nulis gitu ya. Padahal Gitu. sampai Gengsi. saksi ke-20 tidak ada bukti-bukti Gus Nur bersalah. Gitu. Nah, gitu ya. Saya izin apa, Pak? Sudah tadi ya.
Oke, saya izin langsung ke rutan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas. Waalaikumsalam. Andika, singkat jelas. Nanti ada yang lain. Ya, teman-teman, sebenarnya kasihan juga ya. Kasus ini menyita waktunya juga, ya. Keluarga menjadi terbengkalai, ya, terpisah jarak, ya, karena ulah sendiri juga. Ada ya orang yang merasa suci, kebenaran ada di pihak mereka, dengan entengnya menyebut ayat-ayat seperti itu. Seperti yang dibilang pengacara Ahmad Hosinuddin tadi. Jadi tentara aja ijazahnya harus asli. Jadi lawyer ijazahnya juga harus asli. Apalagi presiden, ya kan sudah tahu, apalagi presiden. Padahal seorang Joko Widodo telah menjadi wali kota 2 kali, kemudian gubernur, menjabat presiden 2 kali. Sampai di tahap itu masih saja kalian usik-usik, kalian tuntut ijazah palsu. Ya, udahlah. Jangan dilanjut lagi. Capek. Banyak hal yang harus diurus. Kalau kalian pengacara yang keren, yang bagus, urus yang lain, yang lebih bermanfaat bagi umat. Karena saya pikir ijazah itu gak ada hubungannya sama kemaslahatan umat, itu gak ada. Waktu kalian akan tersita dengan hal-hal seperti itu. Waktu kalian akan terbuang dengan sia-sia. Ya, ada hal yang jauh lebih bermanfaat daripada itu semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.